Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Salsabila dengan NIM G1S1211053. Di sini saya akan menjawab soal ujian farmasi fisika nomor 4, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 4 faktor sifat-sifat fisik yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat. Berikut contohnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat itu tuh yang pertama adalah kecepatan pengadukan. Dalam Farmakope edisi 4, tiap uji disolusi memiliki kecepatan pengadukan yang ditetapkan dengan satuan revolutions per minute. Jika ditetapkan kecepatan 100 revolution per minute itu tuh untuk alat 1 metode basket dan 50 revolutions per minute itu untuk alat 2 metode dayung. Kecepatan pengadukan harus sama selama pengujian. Seringkali, selama berjalannya proses pengujian, motor pemutar pengaduk dapat bergerak secara lambat atau cepat. Oleh karena itu, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dan sesudah dilakukan pengujian disolusi. Menentukan kecepatan disolusi obat pada rentang pH larutan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah presentasi zat aktif dalam sediaan obat yang dapat terlarut dan terabsorpsi atau terserap masuk ke dalam peredaran darah sehingga dapat memberikan efek terapi pada tubuh. Jika pengadukan dilakukan cepat, maka proses disolusi juga akan cepat. Begitu pula sebaliknya, jika pengadukan dilakukan secara lambat, maka proses disolusi tersebut akan lambat. Pengadukan juga mempengaruhi tebal lapisan difusi. Bila pengadukan cepat, maka lapisan difusi kecil sehingga kecepatan disolusi bertambah. Faktor yang kedua yaitu suhu. Jika suhu pada proses disolusi tinggi, maka viskositas akan turun sehingga koefisien difusi zat aktif dari sediaan obat otomatis akan naik. Yang ketiga yaitu ada faktor pH. Kecepatan pada proses disolusi akan menyebabkan kenaikan kadar asam lama yang ditandai dengan kenaikan pH, dan kecepatan disolusi basa lama akan menurun dengan turunnya nilai pH. Faktor yang keempat yaitu faktor formulasi sediaan. Faktor formulasi sediaan itu tuh meliputi bahan pengisi. Bahan pengisi itu berupa kecepatan disolusi akan semakin cepat jika granul yang digunakan terbuat dari bahan pengisi yang bersifat hidrofil. Yang kedua, pengikat. Kecepatan disolusi akan lambat jika menggunakan bahan pengikat yang bersifat hidrofob, sedangkan kecepatan disolusi akan menjadi cepat jika menggunakan bahan pengikat yang bersifat hidrofil. Selanjutnya itu penghancur. Penggunaan bahan penghancur akan menyebabkan terpecahnya granul sehingga kontak bahan aktif dengan medium disolusi menjadi besar dan kecepatan disolusi akan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya.